مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban barakan fih. Mubarakan alaina kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita masih diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama mempelajari, mengambil pelajaran dari akhlak dan adab para ulama ussalaf, dan kita masih dalam pembahasan tentang kitab Aina Nahnu min Akhlaqis Salaf. Kita sampai kepada bab as-salaf wan qiyaduhum lil haqq, para ulama ussalaf dan ketundukan mereka terhadap kebenaran. Atahu rajulun, datang seorang lelaki kepada sahabat yang mulia Abdullah radhiyallahu taala anhu, lalu berkata kepada sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud ini, ya Aba Abdurrahman, alimni kalimatin jawami' nawafi'. Wahai Abu Abdurrahman, dan ini merupakan kunyah dari sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud, alimni kalimatin jawami' nawafi', ajarkanlah aku sebuah kalimat yang ringkas, padat, simpel, yang berisi banyak faidah, manfaat. Faqala lahu Abdullah, maka berkatalah sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud kepada orang ini, la tusyrik bihi syai'an, janganlah engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Zul ma'al Qur'ani haitsu zala, dan berjalanlah engkau bersama dengan Al-Qur'an kemanapun Al-Qur'an itu melangkah. Wa man ja'aka bil haqqi faqbal minhu wa in kana ba'idan baghidha, dan siapapun orangnya yang datang kepadamu dengan membawa kebenaran, maka terimalah kebenaran tersebut darinya, meskipun ia adalah orang yang jauh dan ia adalah orang yang kita benci. Wa man ja'aka bil batil fardudhu alaihi wa in kana habiban qariba, dan siapapun orang yang datang kepada kita dengan membawa kebatilan, maka tolaklah darinya kebatilan tersebut, meskipun ia berasal dari orang yang kita cintai, meskipun ia berasal dari orang yang terdekat, kerabat kita. Dan ini merupakan sebuah nasihat yang agung dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, di mana sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud ini memberikan sebuah kalimat yang ringkas, padat, dan penuh dengan manfaat di dalamnya, dan terdapat banyak pelajaran di dalamnya. Pertama, sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata, la tusyrik bi syai'a, janganlah engkau menyekutukan Allah tabaraka wa taala. Dan ini merupakan pelajaran sangat berharga akan pentingnya tauhid pada Allah tabaraka wa taala. Dan sebagian orang menyepelekan akan hal ini. Dan kewajiban bagi kaum muslimin, bahkan kewajiban bagi seluruh makhluk adalah untuk mentauhidkan Allah tabaraka wa taala. Dan tugas dakwah para nabi dan rasul adalah mentauhidkan Allah tabaraka wa taala. Maka lihatlah apa yang dikatakan pertama kali oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud, la tusyriku bihi syai'an, janganlah engkau menyekutukan Allah tabaraka wa taala dengan sesuatu apapun. Sebagian meremehkan perkara tauhid, sebagian orang meremehkan perkara akidah. Perlu untuk kita ketahui, sebagaimana halnya wudu atau taharah itu merupakan syarat sahnya salat, yang mana kalau seseorang itu ia tidak berwudu lalu ia langsung salat, maka salatnya tidak sah, meskipun salatnya mirip mengikuti Rasulullah SAW.
Maka begitu dengan tauhid. Siapa yang tauhidnya rusak, yang ia menyekutukan Allah tabaraka wa taala, maka seluruh amalan ibadahnya akan sirna, hilang. Tidak teranggap di sisi Allah tabaraka wa taala. Meskipun ia gemar bersedekah, gemar salat misalkan, namun ia rusak tauhidnya, akidahnya, maka ia tidak akan diterima amal ibadahnya tersebut. Sebagian orang meremeh perkara tauhid ini. Dikiranya namanya tauhid itu hanya menyembah Allah, beribadah sujud hanya kepada Allah, tidak sujud kepada pohon, sudah. Maka ini keliru. Karena seseorang yang mentauhidkan Allah, maka ini merupakan ilmu yang sangat, bahkan ini merupakan ibadah yang panjang. Semenjak kita dilahirkan, semenjak kita hidup di dunia sampai nanti kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita perlu untuk mentauhidkan Allah tabaraka wa taala. Karena namanya perkara tauhid, pelajaran tentang masalah tauhid, akidah itu bukan perkara yang sepele, bukan perkara yang ringkas, bukan perkara yang remeh. Sehingga sebagian orang berpaling dari akidah dan tauhid ini. La tusyrik bi syai'an, janganlah engkau mendoakan Allah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Janganlah engkau menyekutukan Allah dalam rububiyah Allah. Janganlah engkau menyekutukan Allah dalam uluhiyah Allah. Janganlah engkau menyekutukan Allah dalam asma dan sifat Allah tabaraka wa taala. Dan kita perlu untuk mengetahui hal tersebut. Kita harus membahasnya, apa itu rububiyah Allah, apa itu uluhiyah Allah, apa itu asma dan sifat Allah. Sabar merupakan bagian dari tauhid. Cinta merupakan bagian dari tauhid, takut merupakan bagian dari tauhid, dan semua itu perlu untuk kita pelajari. Ketika hati seorang bergantung pada makhluk, berarti tauhidnya rusak. Bahkan ketika seseorang ragu besok ingin makan apa, berarti keyakinannya dia yang keliru pada Allah tabaraka wa taala. Bahkan ia menuduh Allah tabaraka wa taala, menghinakan Allah tabaraka wa taala. Ia tidak yakin bahwasanya rezeki tersebut sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan sebagian kita ragu akan hal ini, sehingga porsi kita untuk dunia lebih besar daripada akhirat. Meskipun lisan kita mengatakan untuk dunia 50, akhirat pun 50. Namun dalam prakteknya tetap saja untuk dunia 90, untuk akhirat sisanya saja. Begitu. Maka dari itu perkara tauhid ini bukan perkara yang remeh. Sebagian orang menganggap bahwasanya masalah tauhid akidah hanya masalah bantah-bantahan saja. Tidak. Karena namanya tauhid merupakan perkara hati yang wajib bagi kita untuk mempelajarinya selama-lamanya. Selama-lamanya. Zul ma'al Quran haitsu zal, berjalanlah engkau bersama dengan Al-Quran kemanapun Al-Quran itu melangkah. Wa man ja'aka bil haqqi faqbal minhu wa in kana ba'idan baghidha. Siapapun orang yang datang kepadamu dengan membawa kebenaran, maka wajib bagimu untuk menerima kebenaran tersebut. Meskipun itu datang dari orang yang jauh darimu, hubungan kerabatnya darimu jauh. Meskipun hal tersebut datang dari orang yang kau benci, yang kau tidak sukai. Dan ini berat. Dan lihatlah bahwasanya kita dalam pembahasan tentang ketundukan mereka para ulama salaf terhadap kebenaran. Dan sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud mengajarkan kepada kita bahwasanya yang kita cintai adalah kebenaran. Siapapun orangnya, baik orang yang jauh dari kita, baik orang yang kita benci, kalau ia mendatangkan kebenaran, membawa kebenaran, apa yang disampaikannya adalah kebenaran, mengingatkan kita akan kebenaran, maka kita terima. Kadang kita ketika yang datang dengan membawa kebenaran tersebut adalah orang yang kita benci, atau orang yang tidak kita suka, maka kita tolak kebenaran tersebut. Dan memang ini sulit. Karena bagaimana tidak, dia adalah orang yang kita benci, adalah orang yang kita tidak sukai. Berat bagi kita untuk menerimanya. Merasa hina diri ini ketika menerima dari apa yang dikatakan olehnya. Maka dari itu sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud mengajarkan kepada kita bahwasanya kebenaran ini lebih kita cintai. Siapapun orang yang datang kepada kita, maka terima jika yang disampaikannya adalah kebenaran, jika dibawakan kepada kita adalah kebenaran. Wa man ja'aka bil batil fardudhu alaihi wa in kana habiban qariba. Dan siapapun orang yang datang kepada kita dengan membawa kebatilan, penyimpangan, kesesatan, maka wajib bagi kita untuk menolaknya. Sekalipun itu datang dari kerabat kita, sekalipun itu datang dari kekasih kita, orang yang kita cintai, maka tatkala apa yang dibawanya merupakan kebatilan, maka kita tolak. Tidak kita terima. Karena itu kerabat kita, maka kita biarkan, maka kita benarkan. Tidak. Namun kalau itu adalah kebatilan, maka kita tolak, maka kita nasihati, dan begitu seterusnya. Dan di sini ada sebuah permasalahan yang ingin saya sebutkan sedikit. Kita sering mendengar belakangan ini kalimat ambil baiknya, buang buruknya. Begitu. Bagaimana menurut kita tentang kalimat tersebut? Ambil baiknya, buang buruknya. Kalimat benar apa salah? Salah. Kenapa salahnya? Yang baik yang baik belum yang buruk belum tentu baik, yang baik belum tentu buruk.
Iya. Tidak tahu Mana yang benar dan salah. Ada lagi yang lain? Gimana? Ambil baiknya, buang buruknya benar apa salah? Iya. Jadi gimana? Kalimat ambil baiknya, buang buruknya benar apa salah? Iya. Ini jadi khilaf ini. Di sini khilaf. Iya. Di sini penting. Seorang ahli sunnah, seorang pelajar, dia harus merinci, dia harus melihat dengan detail. Ambil baiknya, buang buruknya. Apakah itu ucapan Allah? Jawab bukan. Ambil baiknya, buang buruknya. Apakah itu ucapan Rasul? Jawab bukan. Maka apakah kalimat ambil baiknya, buang buruknya itu benar? Kita katakan belum tentu benar. Dan apakah ucapan ambil baiknya, buang buruknya itu salah? Kita katakan belum tentu salah. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita katakan kepadanya, apa maksud dari Anda mengatakan ambil baiknya, buang buruknya? Maka lihat Abdullah bin Mas'ud ini. Jika yang datang kepada kita seorang yang kita benci, yang kita tidak suka, ketika yang disampaikannya baik, ya kita ambil baiknya. Lihat. Lalu ketika yang datang kepada kita adalah orang yang kita cintai, kerabat kita, meskipun itu adalah kerabat kita, kalau datang dengan membawa keburukan, kebatilan, maka kita tolak. Maka dari itu kalimat ambil baiknya, buang buruknya, tunggu dulu. Kita tidak katakan itu benar dan kita tidak katakan itu salah. Namun harus dilihat dulu apa maksudnya dari ucapan tersebut. Kalau maksud dari ucapan tersebut adalah kita bebas duduk kepada siapapun orangnya, yang penting kita ambil baiknya, buang buruknya, maka ini keliru. Begitu. Ini perlu untuk difahami dengan baik. Kalimat ambil baiknya, buang buruknya, kalau itu dalam rangka untuk menuntut ilmu, menimba ilmu kepada siapapun orangnya, lalu kita beralasan yang penting kita ambil baiknya, buang buruknya, maka ini keliru. Namun ketika ambil baiknya, buang buruknya ini misalkan kita terapkan di tengah-tengah ahlussunnah, karena kita tahu bahwasanya para dai ahlussunnah banyak, dan terkadang yang namanya manusia terkadang keliru, terkadang benar, kan begitu. Tidak mutlak dia benar seluruhnya, tidak. Bisa jadi ia tergelincir sedikit, bisa jadi ia keliru dalam memberikan jawaban. Maka kita katakan apa yang datang kepadanya dengan kebenaran, maka kita terima. Nah, apabila dia datang dengan kekeliruan, ketergelinciran misalnya sedikit, ya kita tolak ketergelinciran tersebut. Namun kita tidak menafikan kebaikannya. Kalau dia adalah seorang ahlussunnah, dikenal bahwasanya ia senantiasa mendakwakan sunnah Rasulullah SAW. Kita lihat apa namanya kegiatan dia dalam mendakwakan sunnah Rasulullah SAW, maka ini tepat. Maka dari itu kalimat ambil baiknya, buang buruknya dilihat dulu. Seorang ahlussunnah dia harus bertanya dulu apa maksud dari ambil baiknya, buang buruknya ini. Karena nanti kalau kita katakan bahwasanya ambil baiknya, buang buruknya ini salah, nanti kita akan repot ketika menghadapi ucapan-ucapan para ulama ussalaf. Semisal ucapan Al-Imam Malik, di mana Al-Imam Malik mengatakan kullu ahadin yu'khadz min qawlihi wa yutrak. Setiap orang bisa diterima ucapannya dan bisa juga ditolak. Ila sahibah hadzal qabri, kecuali ucapannya Rasulullah SAW. Lihat, kalau kita mengatakan bahwasanya ambil baiknya, buang buruknya itu keliru, lantas bagaimana kita menjawab ucapan Malik, Imam Malik ini? Bingung kita. Maka dari itu kita harus melihat dulu apa maksud Anda mengatakan ambil baiknya, buang buruknya. Kalau maksudnya adalah bebas untuk berguru kepada siapa saja, kepada orang Syiah misalkan, kepada yang lainnya, maka ini jelas keliru, batil. Namun kalau maksudnya adalah misalkan terkadang seorang dai ahlussunnah tergelincir, lalu kita pun tahu tergelincirannya, kekeliruannya, maka ini benar. Sama halnya dengan suami istri juga sama seperti itu. Rasul mengajarkan kepada kita, kayak namanya pasangan kita, kadang ada yang baiknya, kadang ada yang buruknya. Dan Rasul mengajarkan kepada kita untuk melihat kebaikannya. Untuk melihat kebaikannya, jangan melihat keburukannya terus. Makanya nanti mengeluh kepada istri kita atau mengeluh kepada suami kita. Dan begitulah Rasulullah SAW pun mengajarkan kepada kita. Juga pernah Al-Imam Ahmad bin Hanbal bersama Al-Imam Al-Humaidi datang ke majelis Al-Imam Syafi'i. Saat itu Al-Imam Ahmad bin Hanbal mengajak Al-Imam Al-Humaidi untuk duduk bermajelis di majelisnya Al-Imam Syafi'i. Kemudian Al-Imam Al-Humaidi ini tidak suka ada seorang pemuda Quraisy yang pandai dalam berbicara, yang dalam ilmunya, ada rasa dengki di dalam hatinya. Kemudian Al-Imam Syafi'i meminta pendapat kepada Al-Imam Al-Humaidi, bagaimana pendapatmu tentang hadzal rajul, seorang Quraisy ini, pemuda Quraisy ini. Kata Al-Imam Al-Humaidi, ia mengatakan bahwasanya aku mencari-cari kesalahan Asy-Syafi'i. Kemudian Al-Imam Muhammad tahu bahwasanya Al-Imam Al-Humaidi tidak suka atau dengki kepada Al-Imam Asy-Syafi'i, karena Al-Imam Syafi'i lebih fasih dalam berbicara dan lebih pandai dalam menjelaskan. Dan Al-Imam Al-Humaidi mengakui hal tersebut. Maka Al-Imam Muhammad bin Hanbal mengatakan wajar kalau dilontarkan kepadanya 100 masalah, lalu Al-Imam Syafi'i salah dalam 5 atau 10 permasalahan, wajar. Ya namanya manusia, tidak mungkin benar semuanya. Kadang keliru 5 atau 10, wajar dari 100 yang benar itu.
Lalu Al-Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, apabila yang disampaikannya itu adalah kebenaran, maka ambil dan tinggalkanlah apa yang kelirunya. Dan begitulah Imam Ahmad bin Hanbal. Maka dari itu kalimat ambil baiknya dan buang buruknya perlu dirinci dulu. Kita lihat prakteknya dulu. Karena itulah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengajarkan kepada kita, jika kebenaran itu datang meskipun dari orang yang kita tidak sukai, maka wajib kita terima karena yang datang adalah kebenaran. Dan jika kebatilan yang datang pada kita meskipun itu datang dari kerabat kita, maka wajib untuk ditolak. Berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu juga, la yuqallidanna ahadukum dinahu rajulan. Tidak boleh bagi seseorang itu untuk menggantungkan agamanya kepada seseorang. Tidak boleh salah seorang di antara kalian untuk taklid kepada seseorang dalam permasalahan agamanya. Sekarang pertanyaannya, taklid boleh apa enggak, Pak? Taklid boleh apa enggak? Sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud mengatakan, la yuqallidanna ahadukum dinahu rajulan. Tidak boleh seseorang itu menggantungkan agamanya kepada orang lain. Tidak boleh taklid dalam beragama. Kalau sampai sini, ya benar bahwasanya taklid dilarang secara mutlak. Namun Abdullah bin Mas'ud melanjutkan, apa yang dimaksud tidak boleh menggantungkan agama kita kepada seseorang itu apa? Fa in amana amana. Jika seseorang itu beriman, maka kita ikut beriman. Wa in kafaro kafaro. Namun jika seseorang yang kita ikuti itu kufur, maka kita pun ikut kufur, ikut kafir. Maka ini tidak boleh. Wa in kuntum labuda muqtadina faqtadu bil mayyit. Jika kalian harus mengambil tauladan, mengambil contoh, maka jadikanlah orang-orang yang telah wafat sebagai tauladan kalian. Fa inal hayya la yu'man alaihil fitnah. Karena sesungguhnya orang yang hidup tidak aman dari namanya fitnah. Fitnah syubhat, fitnah syahwat. Lihat, jika seseorang ingin mengambil suri tauladan, ingin mengambil petunjuk, ingin mengambil tauladan, maka contohlah orang-orang yang telah wafat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para immatul hab. Contohlah mereka, karena mereka telah wafat dan mereka telah selamat dari namanya fitnah di dunia. Sedangkan orang-orang yang masih hidup ini tidak aman dari namanya fitnah. Bisa jadi kita saat ini Masya Allah beriman, muslim. Siapa yang tahu kalau sore nanti kita masih dijamin dalam keadaan muslim beriman? Tidak ada yang bisa menjamin. Maka dari itu, jika ingin mengambil teladan, maka jadikanlah mereka para sahabat Rasulullah SAW, mereka para tabi'in, mereka para atba'at tabi'in yang telah wafat sebagai tauladan kita. Jangan jadikan orang-orang yang masih hidup ini sebagai tauladan kita. Kita mengikuti orang-orang yang masih hidup karena mereka mengikuti mereka orang yang telah wafat. Begitu. Siapapun orangnya bisa diterima ucapannya dan tertolak. Kalau ucapan tersebut sesuai dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW, sejalan dengan para sahabat Rasulullah SAW, maka kita ikuti. Dan siapapun orangnya, kalau dia berpaling dari jalan yang lurus, menyelisih kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW, maka kita pun tolak. Kita pun tidak mengikutinya. Berkata lagi sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud, la takunanna imma'ah. Janganlah kalian menjadi imma'ah. Lalu orang-orang mengatakan, wa mal imma'ah? Apa yang maksud dengan imma'ah? Maka sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud mengatakan, yaqulu ana ma'an nas. Aku bersama kebanyakan manusia. Yang dimaksud imma'ah adalah aku bersama banyaknya manusia. Udahlah, banyaknya orang begini, kita ikuti begini. Kita ikut apa jare wong bae, katanya begitu. Ihtadaitu wa in dallu dalaltu. Apabila mereka berjalan di atas petunjuk, maka kita ikuti mereka. Dan apabila mereka berpaling, mereka tersesat, maka kita pun ikut mengikuti mereka. Maka ini tidak boleh. Dan ini merupakan nasihat dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud. Alla la yutinanna ahadukum nafsahu ala annahu in kafaron nas an la yakfur. Seharusnya seseorang itu menguatkan dirinya, mengokohkan dirinya. Ketika manusia itu kafir, ya jangan ikut kafir juga. Namun dia harus tetap berjalan di atas kebenaran. Dan ini merupakan teguran dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud, agar jangan sampai kita menjadi seorang yang imma'ah, ikut kepanjangan manusia, tidak peduli, pokoknya ikut banyaknya orang saja udah. Dan ini merupakan teguran dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-An'am, Allah mengatakan, wa in tuti' aktsara man fil ard yudilluka an sabilillah. Jika kalian mengikuti banyaknya manusia, kebanyakan manusia, maka sungguh mereka memalingkanmu dari jalan yang lurus. Maka dari itu, jangan berpaling atau jangan berdalil dengan banyaknya jumlah.
banyaknya jumlah. Dikatakan oleh Al-Imam Ar-Rabi' Ibn Sulaiman, murid dari Al-Imam Syafi'i, bahwasanya Al-Imam Syafi'i berkata, "Idza wajadtum fi kitabi khilafa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqulu biha wa da'u ma qultuhu." Al-Imam Syafi'i berkata, apabila kalian dapati di dalam kitabku suatu pendapat yang menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berpeganglah kalian dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wada'u ma qultuhu, dan tinggalkanlah pendapatku dan buang saja pendapatku. Dan ini merupakan contoh dari Al-Imam Syafi'i, di mana mereka para ulama salaf dan Al-Imam Syafi'i merupakan salaf kita. Bagaimana ketundukan mereka terhadap al-haq. Bahkan jauh-jauh hari Al-Imam Syafi'i sudah berwasiat kepada kita, apabila didapati di dalam kitabnya sebuah pendapat yang menyelisih sunnah Rasulullah SAW, maka tinggalkan pendapatnya dan ikutilah petunjuk Rasulullah SAW, sunnah Rasulullah SAW. Hanya permasalahannya, untuk menentukan bahwasanya pendapat Al-Imam Syafi'i ini menyelisih sunnah Rasulullah SAW itu bukan perkara yang ringan, namun perlu ilmu yang sangat dalam. Karena kita tahu kita sedang berhadapan dengan siapa? Dengan Al-Imam Syafi'i, Nasirul Sunnah, Nasirul Hadis. Maka seseorang tidak mudah untuk mengklaim bahwasanya pendapat Al-Imam Syafi'i ini menyelisih sunnah. Karena bisa jadi hadis yang kita anggap sahih itu ternyata lemah di hadapan Al-Imam Syafi'i. Bisa jadi. Karena kita dapati beberapa para immatul hadis, ia meriwayatkan sebuah hadis, namun ia tidak berpendapat dengan hadis yang ia riwayatkan, terkhusus dalam masalah fiqhiyah. Kenapa? Karena dianggap bahwasanya hadis tersebut lemah di hadapannya. Lemah menurutnya, padahal ia meriwayatkan hadis tersebut. Maka dari itu, ketika kita mengatakan bahwasanya Al-Imam Syafi'i menyelisih hadis Rasulullah SAW, maka ini bukan perkara yang ringan, tapi perkara yang sulit. Dan berkata juga Al-Imam Syafi'i, datang seorang lelaki mengatakan, "Ta'khudh bihadzal hadis ya Aba Abdillah." Wahai Al-Imam Syafi'i, apakah engkau berdalil, berpegang kepada hadis ini? Lalu Al-Imam Syafi'i mengatakan, "Mata rawaitu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hadisan sahihan wa lam akhudh bih fa ushidukum anna aqli qad dhahaba." Apabila aku meriwayatkan suatu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hadis tersebut sahih datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun aku tidak mengambilnya sebagai pendapatku, maka saksikanlah bahwasanya akalku telah hilang. Maksudnya aku telah gila. Aku meriwayatkan hadis namun aku tidak berpendapat dengan hadis tersebut, maka persaksikanlah bahwa aku telah gila. Dan ini mustahil dilakukan oleh para imam, karena mereka sangat mencintai kebenaran. Bahkan Al-Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Madarijus Salikin mengatakan bahwasanya Syekhul Islam, gurunya Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, itulah ia sangat mencintai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Namun katanya, dan kebenaran lebih kita cintai daripada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Begitu. Dan kita pun wajib untuk mengatakan seperti itu. Apabila datang dari seorang ustadz, dari guru kita kekeliruan, maka kita katakan bahwasanya kebenaran lebih kita cintai. Meskipun kita memang mencintai guru kita, meskipun kita mencintai orang alim tersebut dengan tanpa mencaci dan merendahkannya. Berkata Al-Imam Al-Humaidi, rawa Syafi'i yauman hadisan. Al-Imam Syafi'i suatu hari meriwayatkan sebuah hadis. Faqultu, aku berkata, Al-Imam Al-Humaidi berkata kepada Syafi'i, "Atakhudhu bih?" Apakah engkau mengambil hadis tersebut sebagai hujahmu? Apakah engkau mengambil sebagai dasar pijakanmu? Faqal, ra'aitani kharajtu min kadisa au alayya zunnar. Apakah engkau melihat bahwasanya aku ini baru saja keluar dari gereja? Apakah engkau melihat bahwasanya ada simbol-simbol ahli kitab pada diriku? Maksudnya, apakah engkau menyangka bahwasanya aku telah pindah agama, telah mengkufuri Rasulullah SAW? Begitu maksud dari Al-Imam Syafi'i. Hatta idza sami'tu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hadisan la aqulu bi. Sampai sehingga aku meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebuah hadis, lalu aku tidak berpendapat dengan hadis tersebut, maka ini mustahil. Apa yang diriwayatkan dari Al-Imam Syafi'i dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan itu sahih datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itulah pendapat dari Al-Imam Syafi'i. Wa qala Ar-Rabi wa sami'tu Asy-Syafi'i yaqul, aku mendengar Al-Imam Syafi'i mengatakan, "Ayyu sama'in tudhilluni?" Langit mana yang akan menaungiku? Wa ayu ardin tuqilluni, dan bumi mana yang akan aku pijaki?
idh rawaitu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haditsan falam aqul bih. Tatkala aku meriwayatkan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun aku tidak menjadikan pendapatku dari hadis tersebut, aku tidak menjadikannya sebagai pendapatku, maka langit mana yang akan menaungiku? Bumi mana yang akan aku pijaki? Dan ini terdapat pelajaran yang sangat berharga, bahwasanya wajib bagi kita untuk mendahulukan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari siapapun. Dan wajib bagi kita untuk menerima hadis Rasulullah SAW apabila itu sahih datangnya dari siapapun orangnya. Ada Al-Quran, Pak. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke 36. Allah mengatakan, wa makana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amron an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa makana lil mu'minin, tidak sepantasnya bagi seorang mukmin dan bagi seorang mukmin idza qadallahu wa rasuluhu amron an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Apabila Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan sesuatu, lalu ia memilih alternatif lain selain dari apa yang Allah dan Rasulullah telah tetapkan, tidak pantas bagi seorang mukmin dan mukminah. Wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Siapa yang bermaksiat pada Allah dan Rasulnya, maka sungguh ia telah tersesat dengan kesesatan yang sangat nyata. Dan di sini terdapat pelajaran bagi kita. Kita lihat bagaimana nasihat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kita lihat bagaimana nasihat dari Al-Imam Syafi'i yang apabila ada di dalam kitabnya tersebut menyelisih sunnah Rasulullah SAW, maka kita wajib untuk meninggalkan pendapatnya Imam Syafi'i. Meskipun itu bukan perkara yang mudah. Dan wajib bagi kita untuk menerima kebenaran dari siapapun datangnya. Dan wajib bagi kita untuk mendahulukan ucapan Rasulullah SAW dari ucapan siapapun. Dan Allah pun mengajarkan kepada kita tentang adab kepada Rasulullah SAW. Manakala datang alternatif atau putusan dari Rasulullah SAW, maka haram bagi kita untuk memilih alternatif lain dari apa yang Rasulullah SAW tetapkan. Bahkan Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan di dalam firman-Nya surat An-Nur ayat 63, Allah mengatakan, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Maka waspadalah bagi orang-orang yang menyelisih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antusibahum fitnah, hati dirinya akan ditimpa oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diberikan kepada hatinya fitnah, au yusibahum adzabun alim, atau Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya azab yang pedih. Apa yang dimaksud dengan fitnah di sini? Yang dimaksud dengan fitnah adalah manakala seseorang itu menyelisih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah akan Allah timpakan ke dalam hatinya rasa takut, sehingga ia lebih condong kepada kemaksiatan, sehingga dirinya lebih condong kepada kesyirikan dan kebid'ahan dan lain sebagainya akibat dari menyelisih Rasulullah SAW. Maka ketika Allah dan Rasulnya telah menetapkan sesuatu, maka kita ikuti apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Jangan sampai beralasan dengan, aduh, nenek moyang kita dahulu sudah menganjurkan kita untuk melakukan seperti dan seperti ini, dan kita tahu bahwa saya itu menyelisih Allah dan Rasulullah SAW. Aduh, tidak enak dengan adat kebiasaan di masyarakat kita. Tidak. Bahkan Allah dan Rasulnya lebih kita dahulukan daripada yang lainnya. Tapi aturan kerja kami melarang kita untuk membiarkan jenggot, misalkan. Atau aturan kerja kami melarang kita untuk menggantungkan celana kita di atas mata kaki. Dan Allah dan Rasulnya telah menetapkan bahwasanya jenggot itu harus dibiarkan. Bahwasanya busana muslim itu seorang lelaki adalah di atas mata kaki. Maka kita harus mendahulukan Allah dan Rasulullah SAW. Dan siapa yang mendahulukan Allah dan Rasulnya, maka ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pasti akan menggantikan untuk kita dengan sesuatu yang lebih baik lagi dari apa yang kita tinggalkan. Percayalah. Dan itu merupakan buah dari tauhid, akidah, keyakinan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebagian orang ragu ketika ingin menegakkan syariat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebagian orang khawatir dicibir, sebagian orang khawatir nanti tidak mendapatkan pekerjaan dan lainnya. Padahal yang memberikan itu semua adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka jangan takut, jangan khawatir. Kita memiliki Allah Tabaraka wa Ta'ala yang maha kaya. Kita memiliki Allah Tabaraka wa Ta'ala yang maha kaya. Dan kita masuk ke dalam pembahasan yang baru. As-salaf wal futya. Para ulama us-salaf dan
rasa takut mereka, rasa khawatir mereka dari berfatwa atau menjawab pertanyaan persoalan tentang masalah agama. Dan ini penting, terutama di zaman kita ini, di mana dengan dimudahkannya kita oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala akses internet, dengan dimudahkannya kita bisa belajar agama, lalu muncul orang-orang yang mudah dalam berfatwa, muncul orang-orang yang hanya bermodalkan kopas sana kopas ini, lalu dia menjawab permasalahan-permasalahan berkaitan dengan agama. Maka kita lihat bagaimana para ulama ussalaf dalam kehati-hatian mereka dalam berfatwa. Kita akan melihat bagaimana para ulama ussalaf dalam rasa luk mereka dalam memberikan jawaban. Adalah Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Pernah datang kepada Al-Imam Malik seseorang dari negeri jauh, yang jauh sekali. Kemudian seseorang ini bertanya kepada Al-Imam Malik tentang beberapa pertanyaan. Kurang lebih ada 40 sekian pertanyaan. Lalu Al-Imam Malik hanya menjawab sekitar 16 atau 15 saja dari pertanyaan tersebut. Orang ini mengatakan kepada Imam Malik rahimahullahu ta'ala, aku datang jauh-jauh dari negeriku kepadamu untuk bertanya persoalan ini, lalu engkau tidak menjawabnya. Engkau mengatakan aku tidak tahu. Karena Imam Malik hanya mengatakan aku tidak tahu, aku tidak tahu. Apa yang dikatakan oleh Imam Malik? Imam Malik mengatakan, pulanglah ke negerimu, lalu engkau katakan kepada penduduk negerimu bahwasanya Imam Malik bin Anas tidak tahu. Adalah Imam Muhammad bin Hambal. Apabila kita membaca pendapat-pendapat beliau dalam permasalahan fiqih, tak jarang kita dapat Imam Ahmad bin Hambal sering mengatakan aku tidak tahu, aku tidak tahu, aku tidak tahu. Begitu. Dan tidak malu para imam itu tidak tahu, untuk mengatakan kalimat tidak tahu itu tidak malu. Berbeda halnya dengan kita. Misalkan hobi kita mengeser-ngeser kalimat misalkan, atau mengeser artikel, lalu ditanya, berat rasa bagi kita untuk mengatakan aku tidak tahu. Lihat para ulama, Al-Imam Malik, Al-Imam Ahmad bin Hambal, mereka tidak malu untuk mengatakan aku tidak tahu. Apalagi kita. Bahkan malaikat sekalipun tidak malu mengatakan kepada Allah bahwasanya aku tidak mengetahui, aku tidak tahu. Rasulullah SAW tak kala ditanya, Rasulullah itu diam, tidak langsung menjawab, menunggu wahyu yang turun kepadanya. Para sahabat Rasulullah SAW, kita sering dapati tatkala Rasulullah SAW bertanya kepada mereka para sahabat, apa jawaban para sahabat? Sahabat mengatakan Allah wa Rasulu a'lam. Hanya Allah dan Rasulullah saja yang tahu, kami tidak tahu. Itu mereka, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para immatul arba'ah, para imam mazhab yang 4 pun mengatakan seperti itu. Bahkan para ulama di zaman kita seperti Syekh Ibnu Baz dan lain sebagainya, tak jarang kita dengarkan mereka mengatakan aku tidak tahu. Pertanyaan simpel kepada Syekh bin Baz ditanya, manakah yang lebih mulia antara seorang muadzin dengan seorang imam? Syekh bin Baz langsung mengatakan aku tidak tahu. Mana yang lebih utama antara seorang muadzin dengan seorang imam yang memimpin sholat? Pahalanya lebih besar yang mana? Syekh bin Baz mengatakan la adri, aku tidak tahu. Coba kalau pertanyaan ini dilontarkan kepada kita, langsung seketika itu juga kita akan jawabnya. Dan lihatlah para ulama dalam mendidik umat, mereka tidak segan-segan untuk mengatakan aku tidak tahu. Berbeda halnya di zaman ini yang berat rasanya kalau mengatakan aku tidak tahu. Katakan tidak tahu kalau tidak tahu. Begitu. Dan ini merupakan gambaran dari para ulama salaf mengajarkan kepada kita sebuah adab yang mulia. Lihat, malaikat saja tidak malu untuk mengatakan tidak tahu. Rasulullah SAW saja pun menunggu wahyu. Ketika tidak tahu ya dia katakan sallallahu alaihi wasallam tidak tahu. Para sahabat pun sama, para imam pun sama, para ulama di zaman ini sama. Lalu kita menjauh setiap pertanyaan yang masuk kepada kita. Anda siapa? Kita bukan Rasul, bukan malaikat, kita bukan para sahabat. Wa an Syu'aib ibn Abi Hamzah an Zuhri disampaikan kepada kami, ana Zaid bin Thabit kana yaqul idza su'ila 'anil amr. Zaid bin Thabit apabila ditanya sesuatu, ia tidak langsung menjawab, ia malah mengatakan akana hadza, apakah hal tersebut terjadi? Fa idza qalu na'am haddatsa fihi billadzi ya'lam. Apabila hal tersebut terjadi, maka ia akan menjawab sesuai dengan kadar ilmunya. Wa in qalu lam yakun, apabila dikatakan bahwasanya pertanyaan tersebut belum terjadi, qala fadharuhu hatta yakun, maka biarkan permasalahan tersebut sampai terjadi. Sebagian orang kadang bertanya, Ustaz, bagaimana hukumnya kalau sholat di bulan? Misalkan, sholat di bulan gimana hukumnya? Ngadapnya kemana? Ke depan, ke belakang, kanan, kiri, atau ke atas? Kalau kita sholat di bulan, kita harus menghadap kemana? Kalau para ulama ditanya seperti ini, mereka akan mengatakan, apakah hal tersebut sudah terjadi? Apakah engkau sudah pernah ke bulan, lalu engkau bingung mau sholat menghadap kemana? Kalau belum terjadi, maka biarkan dulu sampai terjadi.
Namun kalau sudah terjadi maka baru dijawab. Lihat para ulama dalam memberikan jawaban tidak semena-mena memberikan jawaban begitu saja, tapi ditanya dulu, perkara ini terjadi apa tidak? Perkara ini benar-benar nyata atau tidak? Atau hanya khayalan semata? Begitu. Kalau benar-benar terjadi maka jawab. Kalau tidak terjadi ya sudah, biarkan dulu sampai terjadi. Wa an Musa bin Ali bin Rabah an abihi qala kana Zaid bin Thabit idza sala rajulun an syai' qala Allah akana hadza. Zaid bin Thabit pun sama seperti di atas riwayat yang tadi. Datang kepadanya seorang lalu bertanya tentang permasalahan, maka Zaid bin Thabit akan mengatakan Allah akana hadza, apakah hal ini terjadi? Fa in qala na'am takalam fi. Apabila hal tersebut benar-benar jadi maka Zaid bin Thabit akan menjawabnya. Wa illa lam yatakallam. Namun jika tidak terjadi maka ia akan diam, tidak menjawabnya. Wa an Suhnun qal. Al-Imam Suhnun berkata qal kana ba'du man madha yuridu an yatakallam bil kalimah. Dahulu para ulama salaf itu apabila ia hendak berbicara tentang suatu kalimat, suatu kata, walau takallam biha la ta'a biha khalqun katsir, yang apabila ia mengucapkan suatu kalimat tersebut dapat memberikan manfaat yang banyak kepada manusia, fayah basuha, ia tidak langsung melontarkannya. Kalau ia ingin berbicara dan ternyata pembicaraan tersebut dapat memberikan manfaat, ia tidak langsung berbicara, ia diam dulu, tahan sebentar. Kenapa? Wala yatakallam biha makhafatal mubahah. Karena para ulama salaf itu takut apabila ia berbicara lalu muncul perasaan ujub, muncul rasa bangga, wah masya Allah ucapan saya indah sampai menyentuh hati. Mereka khawatir sampai seperti itu. Wa kana idza a'jabahu shamt takallam. Nah, ketika diamnya tersebut membuat dirinya takjub, bangga, masya Allah saya ini orang yang alim, sangat menjaga lisan saya sehingga banyak diam saja. Nah, ketika diamnya tersebut membuat dirinya takjub, maka dia akan berbicara. Wa yaqulu ajra'un nas 'alal futya aqalluhum ilman. Orang yang paling berani berfatwa, memberikan jawaban seenak perutnya sendiri adalah orang yang paling sedikit ilmunya. Kita dapati di zaman ini orang-orang yang entah di mana belajarnya, ketika pertanyaan itu masuk ya begitu mudahnya memberikan jawaban-jawaban. Maka orang yang adalah orang yang sedikit ilmunya. Sudah berlalu dari kita kisah Ali bin Abi Thalib. Di dalam kitab Al-Ilm disebutkan bahwa Al-Imam atau sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib pernah berjalan melewati suatu masjid. Dan di dalam suatu masjid tersebut ada seorang ahli cerita yang sedang berkisah dengan membawa ayat Al-Quranul Karim. Lalu Ali bin Abi Thalib pun menghampirinya lalu mengatakan, "Ata'rifun nasikh minal mansukh?" Apakah engkau mengerti mana yang nasikh dari mansukh? Lalu ia mengatakan, "La, aku tidak tahu." Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Halakta wa ahlakta." Maka sungguh engkau telah binasa dan engkau telah membinasakan banyak orang. Karena berbicara tentang masalah agama, memberikan jawaban tentang perihal agama itu bukan perkara yang mudah. Sehingga seseorang harus menyadari akan kapasitas dirinya. Sehingga seseorang harus menyadari kadar kapasitas ilmunya. Jangan mentang-mentang karena kita doyan nge-share ilmu, Masya Allah. Lalu seakan-akan kita adalah orang yang alim. Tidak, belum tentu. Orang yang hanya nge-share sana, nge-share sini, belum tentu ia faham apa yang ia sharekan juga. Meskipun tujuannya baik, Masya Allah, dalam rangka dakwah katanya. Ya iya jelas. Kita berharap apa yang kita sharekan tersebut membuahkan pahala untuk sesuatu yang kita sendiri tidak mengilmuinya. Kita tidak mengerti apa-apa tentangnya. Dan inilah para ulama salaf. Rasa takut mereka untuk berfatwa, rasa takut mereka untuk memberikan jawaban berbeda halnya dengan kita. Kita misalkan duduk di sini, lalu dilontarkan pertanyaan, ya seharusnya yang ditanyakan adalah si fulan, lalu kita langsung menjawabnya. Padahal bukan kita yang ditanya. Ini bukan merupakan bagian dari adab dan akhlak yang baik. Dikatakan lagi oleh Imam Suhnun, ayasa'ul alim an yaqula adri fima yadri. Apakah diperkenankan bagi seorang yang alim untuk mengatakan la adri, aku tidak tahu, fima yadri, terhadap apa yang ia ketahui padahal ia tahu? Bolehkah seorang alim itu mengatakan la adri padahal dia tahu? Maka Al-Imam Suhnun mengatakan qol kullu ma fi kitabun aw sunnah tsabitah fala. Apabila terbukti dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah, ia mengetahui atas dasar ilmu Quran dan Sunnah Rasulullah SAW yang sahih datangnya dari Rasulullah SAW, maka tidak diperkenankan baginya untuk mengatakan la adri, karena ia telah mengilmuinya, ia tahu dasar dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Wa amma makana min hadzal ra'yi, namun apabila itu muncul dari pendapatnya sendiri, fa innahu yas'uhu dzalik, maka diperkenankan baginya untuk mengatakan la adri.
Li'annahu la yadri amusibun huwa am mukhti. Karena memang ia tidak mengetahui apakah pendapatnya tersebut benar atau salah. Dikatakan juga Sami'tul Qasim yus'al bimina fayaqul. Dari Ayub ia mengatakan, saya aku mendengar Al-Qasim ditanya di Mina. Fayaqul la adri la a'lam. Al-Qasim ketika ditanya ia mengatakan la adri la a'lam. Falamma aktsaru alaihi qala wallah la na'lam kullama tas'aluna anhu. Sungguh demi Allah, aku benar-benar tidak tahu dari apa yang kau tanyakan. Karena Al-Imam Al-Qasim ditanya, lalu ketika ia menjawab, ia banyak mengatakan la adri, la alam, la adri, la alam. Lalu Al-Imam Al-Qasim ini mengatakan, wallah la na'lam kullama tas'aluna anhu. Sungguh benar-benar aku ini tidak tahu jawaban dari apa yang kalian tanyakan. Walau alimna ma katamnakum wala halalana anaktamkum. Sungguh, kalau aku tahu, kalau aku ilmu akan kuberitahu, kami tidak akan menutup-nutupinya. Karena tidak halal bagi kami untuk menyembunyikan ilmu. Dan ini merupakan adab dan akhlak dari para ulama, di mana mereka para ulama sangat berhati-hati dalam berfatwa. Dan kita telah mengetahui bagaimana adab dan akhlak para ulama tentang ketundukan mereka kepada kebenaran. Dan kita pun mengetahui bahwasanya para ulama sangat berhati-hati dalam berfatwa. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Barangkali ada 1-2 pertanyaan, maka saya persilakan.